ada beberapa hal yang perlu dilaporkan lebih dulu, Gus. Yang pertama, kalau melihat capaian isian dari SDG desa itu per hari ini 95,5 juta, ini data warga. Kalau dari IDM 2022 itu data warganya 201 juta. Jadi kalau itu benar, maka ya masih kurang 105 juta yang perlu dikumpulkan. Kemudian untuk data keluarga 28,3 juta, data RT 331.000, dan untuk kuesioner desa 26.000. Jadi seperti biasa, kuesioner desa ini paling mudah, tapi justru belum banyak dikerjakan. Sebetulnya masih hangat untuk mengisi IDM. Ya, kuesioner desa sebetulnya jauh lebih ringkas dari kuesioner IDM, karena memang sebagian sudah disebar ke kuesioner RT. Kemudian per pagi ini jam 6 itu 2.400 yang menambahkan kuesioner individu. Kemudian kalau yang menghapus atau mengganti nggak akan terhitung, ini yang menambahkan saja. Kemudian 870 yang menambahkan kuesioner keluarga, kuesioner RT bertambah 8, dan kuesioner desa bertambah 4. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa sebetulnya keputusan Menteri mengenai perbaikan dan konsolidasi. Halo, Gus? Ya, sudah. Halo, Gus? Ya. Normal. Tadi sempat hilang. Sudah normal ya? Ini ya. Ya, jadi rencana Kepmen terakhir, rencana judulnya oleh Gus Salim diperbaiki menjadi namanya perbaikan dan konsolidasi data SDG desa. Ini sebetulnya saya ngecek masih bisa masuk apa enggak dari mulut Kang Iman sebetulnya. Asal masih gerak berarti masih bisa masuk Zoom. Jadi itu yang kemudian ditanya oleh Gus Salim, akan ketemu untuk tanda tangan Kepmen tersebut. Untuk Kepmen yang baru ditandatangani itu tentang seragam dari TPP. Jadi itu ditunjukkan oleh Mas Nasrun. Ini kan memang beliau bagian dari yang mengelola. Kalau kita membuat membuat rumusan kebijakan, itu penyelaras akhirnya adalah Pak Nasrun. Jadi kalau melihat yang disampaikan Mas Nasrun, ada Kepmen 86 tahun 2022 itu tentang pakaian resmi dan atribut tenaga pendamping profesional. Ini sudah keluar isinya, dan kemudian kalau dilihat ini silakan dibuat sendiri. Tapi sebetulnya kalau sudah punya ya nggak usah bikin lagi, biar nggak usah biar nggak jadi proyek, supaya ini ya sebetulnya ingin memberikan penghargaan kepada tenaga pendamping profesional, terutama yang di lapangan. Jadi memang di awalnya itu sempat muncul
ide apakah akan disiapkan oleh Kementerian Desa, tapi dari namanya pemerintah harus lapor dulu kepada kementerian dan lembaga yang mengurus keuangan, dan kemudian sampai per hari ini masih belum ada izin untuk itu. Jadi atribut lengkapnya itu kira-kira seperti ini. Bagian depannya itu ada gambar Garuda bagi sebelah kiri, merah putih sebelah kanan, kemudian nama dan sebelah kanan, dada kiri pendamping desa, dada kanan di atasnya ada logo Kementerian Desa, dada kiri logo SDGs Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa sejak tahun lalu ini. Perintahnya itu adalah ID card yang ditempel di saku sebelah kiri. Supaya gagah maka menggunakan kantong yang seperti Bung Karno itu. Kemudian di bagian belakang tagline bahwa desa bisa. Di ukuran-ukurannya Desaisme ya. Ya. Betul. Bukan paham ini. Tapi menegaskan. Ya. Dari semula bentuknya kuningan, kemudian diubah terakhir ini, dan kemudian sudah resmi ini bentuknya adalah bordir, ya, jadi tidak kuningan lagi, karena memang juga tidak diperkenankan juga untuk penyediaan itu. Jadi kalau bordir bisa di mana saja. Kemudian ini saya kira ini sudah pernah disampaikan kepada para pendamping, dan ini sejauh diikuti soal ID card pendamping ini sedang disusun ini bersama dengan tim BPSDM. Kemudian untuk kerja sehari-hari yang bukan lapangan, paling tidak ada ID card sama di atasnya rencana SDGs Desa. Ini SDGs Desa Guard, jadi bentuknya seperti rencana polisi gitu. Jadi, tanda pengenalnya kira-kira seperti itu. Kemudian kalau membuat topi itu yang penting ya bisa kelihatan. Dan terakhir ini kalau membuat kode warnanya kodenya supaya tidak salah, maka ada kode RGB-nya, kode untuk pencetakan. Itu tambahannya, Gus, sebelum kita masuk ke yang inti. Saya kira sebentar lagi pasti muncul di DRP.